bahwa kan sekarang sains sama agama sama spiritual tuh kayak yang berantem, Ci. Iya. Kayak punya kubu sendiri-sendiri gitu. Padahal ya balik lagi ya. Ya balik lagi subjektivitas experience. Iya. Pun kalau ngomongin Yuval Noah Harari kan dia selalu bilang bahwa semesta ada ya nggak perlu ada Tuhan. Oh iya. Iya kan? Baca, Ya terjadi mah terjadi aja gitu kan. Terjadi. Karena Tuhan itu buat dia adalah interrealitas subjektif kan. Iya. Iya kan? Konteksnya bahwa dia adalah satu kesepakatan yang disepakati, tetapi dengan interrealitas subjektif jadi menguatkan tribe-nya lah atau apanya lah macam-macam gitu intinya. Nah itu menarik sih. Jadi melalui termodinamika lah seorang Aci menemukan quote and quote Tuhan gitu ya. Iya betul. Nah terus setelah menemukan gimana? Ya, saya merasa jadi lebih dekat, tapi bukan dekat ke Tuhan gimana gitu ya, jadi lebih alim gitu kan, enggak juga ya dia pernah. Oh enggak, alim tuh nggak mau kan? Iya enggak. Alim tuh nggak mau. Jadi tapi lebih mengingatkan apa yang harus dilakukan sebagai seorang manusia sampai waktu itu berakhir. Asik, oke. Jadi Oke. pencerahannya tuh justru di situ. Jadi apa sih? Jadi mencari nafkah, mencari cuan. Ujungnya ke cuan gitu ya. Nggak, tapi menarik ya, maksudnya ada jalur ini gitu. Maksudnya kan orang tuh kan kadang-kadang dapat pencerahan ketika dia di depan Ka'bah gitu Iya, misalnya. atau mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah. Saya malah stres ngedengerin ceramah, soalnya kan biasanya kan cuma monolog. Pengen ngedebat. Ini Oke. kan gak sopan ya. Sebenarnya bukan nggak sopan sih. Apa yang paling bikin stres dan pingin ngedebat bagian apa kira biasanya? Biasanya sih bagian ketika interpretasikan tidak feminis. Tidak feminis. Iya, lebih pro tidak via tidak. Iya. Ya tapi kita tahu bahwa semua adalah the son of patriarki ya. Iya, design of patriarki. Ya, setelah mempelajari ilmu sosial, baru ngerti. Gua mengerti ternyata memang persepsi agama itu apapun agamanya, Iya. design of Iya, patriarki. Betul. Ya kan, Gitu. ya kita tahu bahwa let's say kalau ngomongin tradisi Islam, saat Nabi Muhammad lahir itu perempuan nggak dianggap manusia. Iya. Dianggapnya barang yang bisa dipinjemin dan seterusnya. Iya. Oke, Ci, ini yang berdua kasihan nganggur Iya, ya. Ya tadinya sih udah mau main game. Ci, nanti kita ngobrol lebih dalam ya. Ya teman-teman, asik loh lulusan S2 matematik yang menemukan Tuhan di dalam termodinamika dan bisa bergetar rasa ketuhanannya karena menyadari tentang entropi gitu ya. Oke, tapi entropi is happening ya, by the way. Paling ada, iya. Aduh, Proven by matematik. Proven by matematik. Oke, sekarang ke Mira dulu deh. Siap Bu Mira? Kembali lagi. Kemarin kan ngobrol tentang cultural intelligence. Mira sebagai seorang saintis yang udah worldwide, Mira nih researchnya udah kemana-mana gitu ya. Kemarin terakhir ke kemana? Ke Italia ya? Itali. Anak-anak. Ya, Terus kemana lagi? Kemarin ke Egypt sih, ke Mesir. Tapi ke Egypt. Mesir. Pokoknya Mira udah worldwide aja ya. Dalam perspektif Mira yang kuliahnya juga di Madrid gitu ya, dan ini ya kan sekarang kadang-kadang ngelihat bahwa lebih luas, lebih bisa memiliki ekstrapolasi yang lebih luas gitu. Apa sih yang diobrolin Mira tentang cultural intelligence versus artificial intelligence? Gimana? Sebetulnya enggak sih, kemarin saya nemu cultural intelligence itu juga baru. Karena saya diminta untuk mengajar manajemen lintas budaya. Di situ ada bab kecil sebetulnya tentang cultural intelligence. Babnya sedikit aja sebetulnya, tapi begitu saya baca dan diangkat dari cultural intelligence terus menjadi, karena saya cultural geneticist, jadi wah ini deket banget. Jadi kalau di cultural intelligence itu lebih ke pemahaman, applied dan masuk ke dalam dirinya, udah jadi behavior gitu loh. Oke. Jadi dari behavior pertama kita harus punya cultural knowledge. Itu sebenarnya cultural intelligence itu bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dilihat dari budaya. Oke. Jadi aku tahu budayanya Abu atau budayanya Adin sama budayanya Aci. Nah, bagaimana kita berinteraksi? That's the ability to interact with the different culture, itu cultural intelligence. Nah, untuk menguasai cultural intelligence itu ada 4 gitu ya. Ada satu cultural knowledge, terus cultural, termasuk Abu tuh biasa mindfulness kayak gitu. Iya. Terus behavior juga dan continuous learning. Nah, ini yang menurut saya jadi menarik. Jadi saya tuh sebetulnya menemukan baru gitu ya, cultural intelligence tuh sudah ditulis, tapi ini kok nggak pernah diangkat ya, nggak pernah di-exaggerated. Sebetulnya dari semuanya kita how to interact sekarang di dunia ini cultural intelligence sebetulnya gitu. Karena kan kita sudah lawan AI, sedangkan AI itu yang nggak ada tadi culture knowledge, dia jelas tidak ada karena kan tidak vibrant ya, dia tidak. AI nggak akan mungkin punya CI. Tidak mungkin punya karena kan dia tidak punya emosi.
Oh. Kecuali yang di belakangnya dia memasukkan segala emosi, tetap aja dia tidak punya emosi. Tapi memungkinkan nggak emosi akan bisa ada buat si AI? Tergantung orang yang memasukkan itu ke dalam AI-nya Oke, gitu. oke. Tapi sejauh itu tidak mungkin ya. Menurut saya kan pernah bahas sama Abu tentang Iya, AI. iya. Ya itu di UNESCO itu adalah tools. It's not the brain. Tapi who's the brain-nya? Brain-nya yang orang-orang yang punya CI dong. Jadi saya lihat ini, nah ini bisa di-apply sebetulnya karena saya waktu itu di manajemen lintas budaya bisnis, ya dalam berbisnis, dalam berinteraksi dengan global international business ya harus pakai culture intelligence gitu kan. Oke. Tapi sebetulnya rasanya bisa juga di-apply ya di setiap kita interact dengan semua manusia gitu lah menurut aku. Jadi cultural intelligence ini jadi penting, dimana kita harus tahu culture knowledge ada di dalamnya adalah historical, the social. Jadi semuanya sosial gitu. Tadi kayak Aci menemukan Tuhan di dalam termodinamika, I do myself juga menemukan Tuhan di dalam DNA tuh karena makanya saya suka gitu ya bergetar juga. Jadi sama-sama melalui menemukan Tuhan. Ini tuh bukan penemuan Tuhan di pengajian, bukan ya? Aneh. Bukan tipe kalau mak pengajian, Dulu bukan ya? tuh kalau misalnya selesai apa kalau mau selesai disertasi gitu, setiap abis nutup cultural genetic itu saya nangis karena every time I read that book, bukannya ini ya, tapi saya suka ngelihat ada apa. Jadi dan di situ menangisnya itu bukan Ada God Spark gitu ya ya, ada Mir, ya? God Spark dan di situ nangisnya, beliau memperlihatkan gitu, dia memperlihatkan kekuatannya lewat genetik gitu loh menurut saya tuh. Jadi Oke. aku nangis tuh kayak wah I'm so Keren, blessed keren. gitu loh, I'm so Keren, blessed. Dan keren. Tuhan memperlihatkan dirinya melalui under microscopic ya, dan nanti kan kecil banget ya, jadi sebenarnya nggak kelihatan tapi dia memperlihatkan itu yang mungkin orang lain juga nggak ngerti ini sebenarnya kenapa nangis depan komputer gitu, tapi sebetulnya that's what I see in di tulisan itu gitu. Jadi aku dengar itu kayak reminiscing my journey juga gitu ya waktu disertasi itu. Jadi itu bukan sembarang kita mau lulus gitu loh. Itu bukan kalau gue mau lulus nih, gue mau lulus ya udah nggak. This is my journey to define myself, to define this world gitu ya. Oke. Iya, Enlightenment. jadi Iya, iya. enlightenment melalui itu gitu. Lu jadi pengen S3 ya? Yes, Enggak, we bukan did jadi it. pengen We did jadi it. pengen melanjutkan. Kan ini udah setengah jalan. Iya, jadi S3 itu jangan diambil harus lulus, bukan, tapi that's your journey. Oke. Journey kemana? ngejar gelarnya Bukan ngejar gelarnya dan bukan Emang journey nggak penting gitu. Iya. bukan journey keluar juga, Oh bukan penting buat naikin gaji ya. bukan journey keluar juga tapi journey ke dalam. Aku nggak akan pernah tahu, aku tuh dulunya basket. Orang-orangnya juga ya Din ya, lu Adin juga kan. Oh Mira sama Adin tuh satu SMA by the Satu way. SMA kita kan basket, terus bagaimana kita tahu bahwa gue punya potensi untuk belajar ini kalau kita nggak nyari ke dalam gitu loh. Jadi so S3 itu bukan gelar yang aku cari, tapi itu salah satunya potensial, I know my potential now gitu. Yang dulu tuh gak ada sparknya sama sekali gitu. Wah keren Mira. Jadi itu makanya cultural intelligence itu penting. Jadi di setiap apapun juga menurut aku sekarang ini apalagi yaitu how to interact dengan itu tuh base-nya on culture. Jadi ada intolerance, ada respect itu dari situ. Kalau kita base-nya mungkin sekarang apa ya base-nya negara atau apa itu akhirnya jadi kayak kompetisi. Tapi kalau culture itu kita nggak bisa compete. Saya nggak bisa milih lahir jadi orang Batak gitu kan tiba-tiba, atau Adin tiba-tiba lah jadi orang Sunda. Jadi Batak jadi maba dong. Iya masa? Ya. Oh iya. Tahu maba nggak? Iya, maba. Masih mau Batak. Iya kita kan nggak bisa milih. Nah di situ ada respect yang sesungguhnya menurut aku. Jadi sebenarnya culture intelligence is how to interact nowadays with the individuals gitu sih. Itu aja. Oke. Wah keren. Menurut Nah, aku ya. Daya short. Mir boleh turunin dulu dikit. So, cultural intelligence dalam keseharian apa gunanya dan fungsinya seperti apa? Gimana sih applied dalam daily basis activity cultural? Right ya. Hah. Kalau misalnya di manajemen lintas budaya kan kebetulan bisnis ya. Jadi kita kalau misalnya now strength sama kekuatan kita jadi SWOT juga sih. Jadi kalau kita mempelajari culture intelligence, kita tahu strength kita tahu kelemahan kita, dan kita tahu kekuatan orang lain. Oke, tapi saya komen dulu Mir, sorry Mir. Tapi kan si cultural itu diimplant. Benar nggak? Diimplant ketika saya lahir, saya diimplant cultural ini. Betul. Dan belum tentu implanting ini sesuai sama nature. Bisa gitu Ya nggak? betul, bisa aja tuh. Itu jika kita tinggal di lingkungan yang salah. Oh oke. Jadi kadang-kadang makanya kalau yang keluar dari kampung halaman itu is not gonna be easy untuk cari identitasnya. Oke. Karena kadang-kadang nggak sama. Ah. Jadi misalnya dia pindah dari Jawa Barat pindah ke mana gitu ya, ke Kalimantan atau apa. Walaupun dia aslinya Jawa Barat, tapi dia dengan lingkungan yang itu tidak gampang. Oke. Jadi cross culture itu menurut saya culture migration itu nggak gampang. Jadi kayak migran-migran yang sekarang migrasi ke Eropa gitu ya,
it's not gonna be easy for them, for everyone gitu loh. Oke. Karena home ground itu tetap yang membawa di DNA kita. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang betul kalau kita migrasi ngikutin culture setempat kan. Tapi yang Ya. kata Abu, tapi kadang-kadang nggak sama. Ya so pilihlah makanya yang akar budayanya sama kalau migrasi gitu loh. Ya, Supaya tidak ada karena social problem tuh banyak dari salah itu, Bu. Tapi kan kalau ngomongin cuan kan kita mah ngikutin yang cuan aja ya. Nah, itu tergantung. Maju tangendar membela yang Benar, bayar. tergantung itu juga niatnya. Oh niat. Nah niatnya kalau niatnya memang itu ya you just go jangan ragu-ragu juga. Oke. Tapi you know the konsekuensi atas niat itu gitu loh. Oke. jadi- Sip ya, aku nanti mau nyimpen tentang budaya. Ke Adin dulu sekarang. Bu Adin. Nah, Adin juga kan lagi Dia juga menemukan nih culture. dia kan Adin juga kan lagi research kaitannya sama culture kan. Betul. Jadi Adin ini bentar lagi lulus. Amin. Boleh cerita nggak penelitian Adin apa terus kaitannya sama si cultural ini? Oke, jadi sebenarnya penelitiannya itu kan sebenarnya ngomongin inovasi, di mana sebenarnya inovasi itu ada berbagai macam bentuk ya Bu ya. Oke. Nah, ternyata aku tertarik sama ada yang namanya inovasi makna. Makna, meaning. Yes. Oke. Jadi karena sekarang karena dengan kemajuan teknologi bahkan eksponensial ya kemajuannya sehingga bahkan ada AI, digital, sehingga kalau misalnya kita anchoring our innovation berdasarkan utility gitu ya, function, itu sebetulnya akan cepat kalau misalnya produk itu bakal cepat aus gitu loh. Product life cycle. cycle-nya itu akan cepat berganti karena kan kemajuan teknologi juga eksponensial, betul. Contohnya gimana, Din? iPhone tiap tahun keluar nggak? Oh iya, oke. Umurnya cuma setahun. Tahun, iya. Tapi sekarang lagi nggak boleh masuk Indonesia. Oke, nggak ikutan ya. Sebagai sebagai pengguna ya, pengguna, gitu, sebagai pengguna. ya. Cuman kurang lebih gitu. Ya. Jadi memang ada prinsip yang namanya agile di situ. Dia harus cepat masuk ke pasar segala macam. Nah dari situ ternyata ada yang paradoks nih. Paradoks di mana sebetulnya ada inovasi-inovasi yang sebetulnya kemudian dia bukan nggak pakai teknologi, Oke. tapi sebetulnya dia lebih menekankan ke makna. Gitu. Dari apanya? Produknya, jasanya? Produknya dan jasanya, dan terkadang jasa itu dia untuk menguatkan makna si produk. Oke. Gitu. Jadi Adin meneliti inovasi makna Inovasi makna terhadap si produk untuk di launching atau dilempar ke Iya, market gitu. Betul, seperti itu. Jadi orang nyari maknanya. Nyari maknanya. Jadi justru orang itu sebetulnya gini, orang tuh nggak nyari makna, Bu. Kita propose. Nah, propose-nya itu sebetulnya tergantung dari cultural embeddedness kita. Oke. Contoh misalnya Gojek. Oke. Gojek itu kan sebetulnya dia diciptakan oleh seorang Nadim yang kemudian dia memiliki cultural embeddedness di mana dia sebetulnya lulusan luar negeri, tapi dia orang Indonesia. Oke. So dia memiliki pengetahuan yang mungkin udah lebih advance dibandingkan orang misalnya di sini lah sebagian orang di sini, tapi kemudian dia kesehariannya dia melihat yang apa yang terjadi. Lalu dia proposing bahwa sebetulnya yang namanya aplikasi itu atau misalnya suatu wadah itu bisa digunakan untuk mempermudah pertemuan antar tukang ojeknya dan si Oke. kayak gitulah kurang lebih lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia lebih purpose. Tapi gini, mungkin dia nambahin value ojek yang asalnya ojek opang gitu ya, pangkalan. Iya, dia dikasih pangkalan. aplikasi. Iya. Jadi meaningnya lebih dapat. Betul. Terus semua Bukan transit lebih dapat, malah berubah. berubah, that's it. Berubah, bukan Oke. lagi kan kalau ojek pangkalan meaningnya adalah sebetulnya kalau kepepet. Oke. Dulu iya nggak sih, Bu? Lu Iya. kalau pakai ojek pangkalan kalau nggak ada lagi pilihan nggak? Benar. Tapi ini sekarang jadi pilihan utama. Kenapa? Karena dia amannya, mudahnya. Oke. Gitu. Murah. Oh iya, kalau ada diskon murah ya. Ya. Iya. Memang ekonomi banget orangnya ya. Makanya you and me. Iya. Kenapa kita di MBA? Iya. Oh, MBA. Ya. Makanya- Master bisnis ya. Benar. Jadi tanpa sadar sebetulnya nilainya itu berubah. Jadi tanpa sadar sebetulnya orang tuh implicitly dia proposing meaning, Bu. Oke. Gitu, seperti Jadi itu. Adin tuh neliti apa yang diteliti tuh meaning ini terhadap apa? Apakah enggak. cost? Prosesnya. Jadi Oh. proses innovation meaning ternyata Bu berbeda dengan proses inovasi biasa. Di mana inovasi of meaning ini terkadang dia memerlukan iterasi yang panjang tahunnya. Sedangkan yang Abu tahu kan apalagi kalau technological based inovasi itu harus cepat ya nggak sih? Pasti. Oh ya cepet biar Pasti. cepat keluar menguasai pasar gitu kan, strategi gitu ya. Tapi kalau inovasi meaning itu sebetulnya dia harus tabrakan dengan other ekosistem agar kemudian dia bisa diterima, akan kemudian menemukan persamaan. Jadi misalnya kayak ekosistem teknologi. Hah? Jadi yang aku temuin Siapa? Nabi. Itu kan dia
menemukan meaning baru. Iya, Oh. kamu tahu nggak sih? Kayak iPhone itu dia bentuknya itu dapatnya dari mana coba? Si Style, ya bentuknya kayak bulat, jadi nggak sudut gitu. Nggak tahu Dari kamar mandi, dari interior dekor kamar mandi. Steve Jobs. Iya, Jadi lagi mandi. bukan. Jadi Oh, kirain lagi mandi. rada jadi gimana gitu ya? Enggak gitu, bukan gitu. Ya. Aduh, aku jadi merasa bodoh Ya, terus. Enggak, jadi Steve Jobs dia hebatnya adalah dia tahu untuk menemukan sesuatu yang radikal, inovasinya yang meaningnya kemudian dia akan berubah bukan di kamar mandi, tapi dia melihat dari ekosistem lain, industri lain. Dan pada saat itu dia melihat perubahan yang terjadi di dekorasi gitu, interior. Oke, I see. Di mana kemudian ada tren menuju apa ya, mid century yang gitu-gitu lah, di mana yang tadinya kotak-kotak gitu jadi bulat-bulat gitu sudutnya. Lalu dia berpikiran, oh modern tuh ini. Modern itu dia bentuknya nggak kotak, Oke. tapi ujungnya itu bulat. Oh, I see. Gitu. Jadi Adin tuh neliti salah satunya mungkin gimana Steve Jobs bisa gitu. Betul, iya. Oke. Kenapa orang kok bisa kayak gitu sih gitu? Kalau dia bisa melihat ada cultural sensitivity, walaupun dia memiliki sebetulnya kayak saya orang Indonesia, tapi dia bisa melihat secara, oh tren keseluruhannya akan kemana kayak gitu. Ini orang-orang seperti ini tuh kan bisa sih kayak gitu mikirnya Oke. gitu. Nah, apa yang Adin temuin dari research ini? Nah ternyata ada batasan. Jadi pertama yang kelihatan itu adalah yang namanya kalau Mira cultural intelligence, ada tuh cultural embeddedness. Apa bedanya? Embeddedness itu sebetulnya bagaimana yang tadi Abu bilang, kita lahir di mana, Oke. nurture nature-nya seperti apa, sehingga kemudian membentuk seorang Aci, seorang Abu, seorang Adin. Iya, iya. Nah, tapi pada saat Mira belum di absen. seorang Mira. Iya. Maaf. Udah salim. Ini kayaknya settingnya kurang oke ya. Iya. Ya nanti lain kali kita lebih proper konferensi ya. meja bundar ya. Terus. Nah dari situ ternyata cultural embeddedness ini sebetulnya pertama dia membangun sense yang kemudian kalau di itu tuh unique selling point Bu. Jadi Oke. bagaimana Abu itu nggak akan ada dua sebagai seorang, ya nggak sih? Oh jelas. Jelas. Terus. Ya cuman, ya cuman dengan background bisnisnya, kemudian sempat di entertainment dan Iya, iya, iya. sekarang apa Bu? Namanya? Nah, Ya, calon mahasiswa. calon mahasiswa. Tapi kayak gitu ya. Iya. Nah, itu tuh akan membentuk cultural embeddedness yang akan berbeda walaupun misalnya ada orang yang kurang lebih sama persis perjalanannya kayak Abu tapi akan beda. Kenapa? Karena pengajaran orang tuanya beda. Oke. Orang-orang yang ditemuinya beda. Apa yang Abu terima dari guru-guru Abu itu akan beda. Kayak Oke. gitu. Itulah cultural embeddedness. Makanya Steve Jobs susah direplikasi. Tardin, sekarang Steve Jobs itu dia punya cultural US. Yes. Kenapa barangnya bisa laku di Indonesia? Karena dia tabrakan dengan ekosistem yang lain yang kemudian akhirnya itu menjadi tren. Pada saat, jadi gini, tren mid century itu sebetulnya kita lihat propose orang terus kita suka. Nah karena suka maka kita akan mudah melihat sesuatu yang simboliknya sama. Oke. Kayak gitu. Nah makanya nggak aneh kenapa misalnya Ngecori yang nyebut merek Samsung misalnya sama iPhone, ya sama tawaran value proposition ya nggak sih? Kamera, Oh iya. ada AI-nya sekarang atau ketiknya yang seperti kayak gitulah ya. Ya misalnya layar yang kayak gini aja awalnya dari iPhone, Iya. ya kan? Iya. iPhone duluan, dan Iya. nggak ada kayak keyboardnya. Benar. iPhone duluan, itu Benar. kan diketawain sama BlackBerry. Iya. Nah, ngapain? Ini apa? Pada handphone itu, maksudnya gadget itu kan buat kerja, sedangkan iPhone tuh jadi lifestyle. Lifestyle dia berubah meaningnya gitu. Oke, oke. Karena dia kaitkan dengan lifestyle juga mid Oke. century itu. Nah, kalaupun research Adin udah selesai, Ya. apa manfaat untuk kebanyakan orang tentang research Adin? Sebetulnya yang Adin tawarkan terutama ya kebetulan kalau di kelas ya Bu ya, sebetulnya Adin ingin menawarkan bahwa anak-anak tuh harus sadar dengan cultural embeddedness mereka dan bagaimana mereka bisa pakai holistic view untuk melihat jadi analisa dan sintesa. Untuk Oke. melihat ke bisnis. Karena gini loh Bu, Nggak, maksudnya ngelihat itu sebagai sebuah diferensiasi. betul, Oke. betul. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan, harus true to yourself. Karena Oke. itulah kekuatan kita. Aku gak akan bisa jadi Mira, gak akan bisa jadi Abu, gak akan bisa jadi Aci. Iya. Gak akan iya. bisa aja. Iya. Gitu. Iya. Justru pada saat aku ngeliat misalnya project mahasiswa, dia true to their self gitu ya. Itu keren Bu. Maksudnya gak nunjukin langsung ya, takut GR. Cuma dalam hati mah angkat topi. Siapa? Ya aku suka ngeliat misalnya project mahasiswa, tapi yang dia bener-bener apa ya, anchoring sama dirinya sendiri. Iya. Itu tuh keren. Ya meskipun itu misalnya let's say nggak terlalu bagus, tapi dia pure Nilai value-nya value yang itu, dia keluarin. Iya, itu originality-nya beda. Kerasa ya kita kalau originality beda ya. Bener. Iya, kerasa kan. Unik. Uniknya itu akan beda gitu sih. Itu yang sebetulnya pengen aku
apa ya bawa gitu nantinya gitu. Seperti itu. Oke. Nanti balik lagi ke Adin, Abu mau nanya tentang pendidikan. Ya. Kalau Bu Aci penelitiannya tentang apa? Yang tadi apa? Yang tadi Culture tuh juga lebih kan tentang debt. debt culture ya. Jadi gimana seseorang tuh punya tendensi untuk dia membayar, tidak membayar, berhutang, tidak berhutang seperti itu. Ternyata aku pikir tuh selama ini kan orang itu maximizing economic ya. Tapi ternyata mereka banyak juga yang driven by culture. Oke. Driven by culture dan Jadi culture di kita yang paling banyak tukang ngutang siapa? Kalau bisa gitu bener nggak? Nggak itu base kalau misalnya gini Bu, sorry ya ini mah pemikiran gue bodoh aja. Ternyata orang Sunda lebih suka ngutang daripada orang Sumatera misalnya. tapi gak Tuh segampang kata itu. Neng juga iya. Cuma. Nggak, maksudnya nggak Bener ya? Ngeriset juga kan? nggak sepipit itu. Pinjol tertinggi Jawa Itu Barat Jawa menurut Barat, Neng. ya. Suaranya doang kan. Oh bukan menurut data yang disampaikan sama Neng. Iya. Oh ini kalau akademis kan harus ada. Ya. Nggak bisa sip. Iya, kalau itu pinjol ya. Kalau pinjol kan sebenarnya lebih pinjamannya itu pinjaman untuk sesuatu yang bukan untuk pendidikan gitu. Jadi dia itu lebih konsumtif ya. Kredit konsumtif pinjol ya, yes bener Jawa Barat. Ya kalau penelitian aku lebih akademik debt. Oh, jadi ini lebih spesifik pinjaman yang dipakai untuk akademik. Iya, untuk bertahan hidup di akademik. Jadi kalau Oke. Abu lihat di sini sebenarnya mahasiswa ya, kalau yang dalam konteks aku mahasiswa ITB itu ya, mereka itu bertahan hidup S1, S2, S3 baik sosial ekonomik statusnya rendah, menengah dan atas semuanya tuh pakai utang. Semuanya Iya, semuanya tuh pasti berhutang. rata-rata. Enggak berhutang semua. Semua. Iya, yang kebetulan yang aku teliti Oh, itu, yang diteliti, yang ya, aku oke. teliti itu yang berhutang. Tapi Oke. aku menemukan orang yang berhutang itu bukan cuma yang miskin kekurangan duit, tapi yang menengah pun dia berhutang, yang kaya juga dia berhutang, Oke. seperti itu. Dan kalau aku sih bukan ethnicity sih. Jadi ya memang ethnicity ada in some point gitu ya untuk menentukan lebih ke pola behavior tabungannya, behavior. Contoh ya. etnisiti itu gimana maksudnya? Iya, jadi kalau kita kan ada etnis tertentu emang dia tuh lebih suka entrepreneur. Oke. Atau misalnya lebih suka investasi Oke. seperti kayak gitu, dan Oke. ada etnis tertentu juga yang di mana dia itu kalau hidup mengikuti culture setempatnya itu membuang banyak uang gitu. Oke. Iya, jadi banyak ritual-ritual yang emang harus dilakukan karena ada social pressure dan sometimes tuh dia harus banyak spending, keluarganya dia banyak spending dan nggak terelakkan lagi hutang. Apa sih yang ngebuat Acit pengen meneliti ini? Apa sih? Ini tuh kan out of the box banget ya. Iya. Saya kan nggak mungkin tiba-tiba saya mau meneliti utang orang anak-anak ITB yang menurut berdasarkan culture-nya. Itu kan dari mana gitu Ya, idenya? sebenarnya itu kan saya awalnya tuh dari debt attitude sih ya. Attitude ini kebetulan berdasarkan teori plan of behavior, salah satu pembentukan dari attitude ini culture. Dan di Indonesia ini most of mereka itu faktor yang paling dominan itu adalah agama dan keluarga. Agama dan keluarga Ya, di ya, Indonesia. persepsi, ya, Bentar, by persepsi. the way, Mir, religion intellect kan ada CI, AI. Kalau religion kan ada religion Spiritual intelligence. spiritual religion nggak ada ya? Nggak ada ya? Intelligence Oh. nggak ada. It's not bukan Terus, benda gitu. Gimana? Religion kan nggak sama dengan culture, dengan apa artificial. Oke. Religion adalah produk gitu loh. Jadi Oh, udah religion lebih itu produk dari bukan budaya. bukan iya Produk jadi budaya. jadi Iya, produk religion dari produk budaya. Jadi budaya. bukan meaning yang itunya gitu, bukan yang nalarnya, tapi itu udah satu produk jatuhnya religion gitu. Nah, dan itu udah salah satu intelligence yang dikeluarkan dari culture. Oke, jadi holdingnya culture. Itu salah satu intelligence-nya yang ya, jadi yang intangible dari culture itu adalah religion. Yang Nah, intangible. berarti Aci ngambilnya dari sudut pandang religion. Bukan lebih kepada persepsi orang religion. Jadi bagaimana orang mempersepsikan nilai agamanya. Nilai agamanya. Kalau novelty aku ya, kalau dia evoke suatu anxiety, dia akan takut berhutang. Contohnya gimana? Contohnya ya, kalau kebetulan kalau yang dari partisipan yang aku lihat itu kalau Ini partisipannya multi religion. multi religion, multi gender dan multi sosioekonomik status. Oke.
kaya, miskin, menengah. Ya oke. Kayak gitu. Dan Sorry, nentuin kaya miskin menengahnya dari apa? dia jadi ada guidance-nya gitu. Jadi dari buku antropologi cultural antropologi itu kotak namanya. Yang kayak berapa gitu. Bukan. Jadi bukan kuantitatif. Jadi kalau orang kelas bawah itu dia itu hidupnya tergantung sama suntikan charity. Oh, kalau nggak ada itu dia disebut apa? menengah. Sorry, bawah. Bawah. Lower. Jadi pokoknya kalau dia nggak ada Iya kalau ada 3 fakir, hati-hati. iya. Ya, jadi kalau udah urusannya dia iya kan supaya lucu-lucuan. Kalau dia memang dapatnya dari charity itu disebut miskin. Miskin kalau dia nggak bisa hidup tanpa charity, tanpa bantuan pihak eksternal, dia miskin. Oke. Jadi hidupnya nggak sustainable by themselves. Kalau bisa sustainable, tapi cuma bisa sustainable diri sendiri, itu menengah. Tapi kalau kelas atas itu kamu bukan cuma sustainable, tapi kamu udah bisa hire orang, menghidupi orang lain. Oke, itu ukurannya ya. Ukurannya. Oke. Ya memang biasanya orang tuh mengkotak-kotakan pakai income ya, cuma bukan itu. Nggak bisa juga ya, kadang-kadang kan income-nya banyak tapi spending-nya lebih banyak. Iya. Benar. Setuju. Soalnya sekarang itu ada orang miskin yang uangnya banyak. Kalau kata Bill Gates. Ngomongin tadi ya. Sahamnya banyak. Oke, nah dari situ apa namanya Ditarik garis. di breakdown tuh. Ya, di breakdown. Dan ternyata aku nemuin faktor yang paling dominan seperti itu. Jadi aku tuh ya so far sih kesimpulannya orang tuh lebih taat membayar hutang, lebih tidak suka berhutang kalau dia tuh ada anxiety, reaksi psikologi anxiety yang diakibatkan dari cara dia mempersepsi nilai agamanya. Oke, jadi mungkin ngerasa dosa gitu. Iya, lebih takut akan hari akhir kayak gitu. Oke, takut mati bawa utang gitu. Iya, kayak Oke. gitu. Iya. Akan ditagih. Ya, dan yang menariknya Debt kolektornya kemana kalau gitu? ya nggak usah pakai debt. Malaikat ya. Iya. Terus. Ya, kemudian satu lagi, jika orang ini merasa anxiety, takut misalnya sosial image-nya terancam gitu ya. Jadi kalau hutang itu dia persepsikan akan membawa musibah sosial image-nya dia dan sosial image keluarganya dia itu rusak, dia juga akan takut hutang dan lebih cenderung lebih cepat membayar hutang. Dan lucunya Bu, ini yang banyak anxiety ya, tebak siapa makhluknya? Siapa? Ibu-ibu, perempuan. Ya belum ibu-ibu juga perempuan. Makanya Tapi itu nature gak sih? Maksudnya? yang perempuan jadi lebih banyak takut ya. Jadi dia kena nilai Mungkin karena agama, ibu-ibu yang lebih sering ke pengajian kali ya? bisa mungkin. Betul Ya nggak? mungkin. juga kan yang banyak itunya kan ibu-ibu. Ibu-ibu, iya. Nggak, maksudnya gini. Dia dapat satu informasi tentang anxiety pasti dari figur otoritas yang menyatakan atau memberikan sebuah pengajaran dalam konteks religion view, betul nggak? Betul, Berarti iya. orang yang tendensi dia mendengarkan figur otoritas tentang ketakutan tentang utang, berarti dia dapat banyak informasi. Betul, tapi ini bukan cuma yang agamanya pengajian aja, tapi yang semuanya juga begitu. Jadi Jadi ini memang nggak general. Pokoknya ibu-ibu aja ya. Bukan ibu-ibu, jadi perempuan. Perempuan. Bahkan belum menikah juga dia udah cenderung lebih banyak anxiety-nya. Jadi perempuan bisa disimpulkan lebih anxiety dari laki-laki. Lebih anxiety dari Urusan laki-laki. Urusan utang. Dan kebetulan aku sempat ngebaca juga waktu itu ada kajian literatur yang meneliti anxiety, tapi ini anxiety-nya secara umum ya, anxiety binatang, anxiety kegelapan, anxiety kejahatan, itu emang perempuan. Oke. Perempuan lebih anxiety. Oh gitu Mir? Emang? A little bit ada kaitannya sih. Kenapa mitokondrial? Gimana Soe? Enggak sih, kalau masalah perempuannya itu yang saya tahu kan mitokondrial itu di DNA-nya. Nah, itu biasanya memang sifatnya kayak lebih sensitif. instinktif, sensitif, terus lebih susceptible juga, adaptable juga. Jadi dia memang besar itunya. Jadi kadang-kadang penyakit dari situ, penyembuhannya pun dari situ. Kalau di genetik tuh gitu. Kadang-kadang penyakitnya dari mitokondrial, tapi sembuhnya pun juga melalui itu gitu. Nah, terus maksudnya mitokondria perempuan beda sama laki-laki? Beda dong, laki-laki kan Y kromosom lebih efektifnya. Oke. Y kromosomnya kan ya lebih aktif, bicara berpikir, terstruktur, institusional. Kalau perempuan tuh looking like wild gitu loh.
kayak unstructured gitu. Karena memang dia sensitif. Jadi kayak metal gitu berinteraksi tuh dengan genomnya perempuan gitu loh. Itu mitokondria yang lebih lebih adaptable. Laki-laki bukan gak ada mitokondria ya, tapi mitokondria perempuan itu lebih sensitif, lebih dominan. Jadi kalau anxiety itu ada di situ, ya itu masuk akal. Tapi obatnya pun di situ, maternal lotion tuh juga yang menyembuhkannya juga di situ. Nah, saya juga lihat kayak tadi yang patriarki itu, jadi selalu mitokondria itu disalahkan sebagai salah satu penyakit genetik penyebabnya. Tapi they never talk about the cure juga ada di situ gitu loh. Contoh cure-nya gimana misalnya? Kasih sayang, nurture. Kan perempuan. Nurture is just doing that, itu nggak pernah dianggap sebagai cure. Padahal ibu yang anaknya misalnya patogenik atau misalnya sakit, anak itu bisa paling tidak mereduce sindrom dan hidup seperti orang biasa karena nurture aja. Nurture itu tidak dianggap sebagai cure gitu, itu yang aku kadang-kadang ya, itu dihilangkan gitu. Kan makanya gender tuh misalnya gender, kenapa tidak ada perempuan di science, kenapa tidak ada laki-laki yang menjaga anak-anaknya gitu loh. Why gitu. Nah sebab karena nurture itu memang alamiahnya cuma ada di perempuan. Mitokondrialnya saling bertemu, saling berbicara. Jadi itu yang aku selalu bilang. Tapi benar sih, anxiety memang kebanyakan dari perempuan. Tapi cure-nya juga ada di situ. Jadi we are the cure and we are the disease at the same time. Tapi Ya pantesan menghadapi perempuan pusing ya. Ya gitu aja sih. Tapi deep anxiety ini benar. Terus gimana sih? Iya, tapi debt anxiety ini pisau bermata dua juga. Di satu sisi bagus kan, kalau buat kreditor Benar. kasih ke perempuan pasti dikembaliin kan. Betul. Tapi di satu sisi ini membuat perempuan tuh takut untuk mengambil kredit, mengambil hutang untuk pendidikan tinggi. Makanya ada juga studinya ya, perempuan itu takut untuk mengambil itu student loan. Padahal jadi ini menjelaskan angka partisipasi higher education mereka tuh lebih rendah dari laki-laki. Hai, Ya di satu sisi oke. ya, Jadi ya misalnya, anxiety ya maksudnya kalau misalnya saya jadi perempuan mau nge-loan untuk gini, enggak takut gitu. Takut, ya, Jadi bisa nggak ngelanjutin S2, S3 gitu. S2, S3 bahkan awalnya kan kalau di Amerika kan student loan buat S1 kayak gitu. Dan juga ya mereka ada takut itu, dan juga mereka udah ada ini sendiri sih karena gender gap pay, yaitu sistemik sih ya, gender gap pay. Jadi perempuan itu dalam profesi yang sama dibayar lebih sedikit. Jadi itu tambah mereka nggak mau ngambil. Ya mereka tuh udah takut, mereka ngelihat ngapain juga S1 gue, gaji gue juga lebih kecil daripada laki-laki, partners gue yang laki-laki. Nggak, kenapa bisa gitu? Emang seperti itu, emang di dunia itu ada gender gap pay. Untuk setiap $1 yang laki-laki hasilkan, perempuan tuh cuma menghasilkan berapa, 0,7 sen gitu. Oh gitu? Iya, dan itu gender gap pay, iya. Nggak, maksudnya ini berlaku dalam semua negara, berlaku dalam semua lapisan. Tapi mungkin kayaknya kalau dosen enggak, soalnya udah sama-sama S3 gitu. Oh. Tapi kalau yang pendidikannya rendah sangat timpang. Mungkin banyaknya Artis, Hah? Artis? korporat, iya artis kayak gitu semua ada gender pay, pekerja seni, iya. Maksudnya kalau cewek lebih murah gitu? Murah, lebih murah bayarnya, iya. Taylor Swift mahal lah. Enggak lebih murah. Tetap? Iya, lebih murah karena dianggapnya cewek itu suka nggak produktif 100% karena mereka suka mengambil lebih banyak peran caring kan, caring anak dan caring orang tua. Kalau di corporate gitu ya. Kalau di corporate kayak gitu cewek nanti banyak ininya cutinya. Nah, tapi kalau misalnya cewek, misalnya kelas-kelas CEO gitu, sama cowok CEO, masih sih beda? Ada perbedaan. Walaupun simpangannya nggak gede. Oke. Oh gitu ya? Kok dunia tidak adil gini ya? Iya. Baru kan juga dia yang sudah menikah juga kadang-kadang dia Iya. apalagi Iya. Tapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Aku nggak dapat BPJS kan dari Kalau apa? kampus, karena aku menikah. Jadi keluarga nggak Itu mah nikah bukan perempuan. kan itu jadi harusnya dapat keluarga nggak dapat asuransi, jadi cuma aku sendiri karena aku Iya. dapatnya dari suami. Jadi kan gitu loh. Jadi nama fenomenanya tuh motherhood penalty, tapi kebalikannya kalau fatherhood itu fatherhood premium. Jadi cowok Motherhood penalty, fatherhood premium. Jadi cowok tuh lebih dipercaya oleh bosnya, dipegang untuk suatu posisi yang lebih tinggi karena dia seorang father. Oke. Gitu? Iya. Ya, kita dari debt Menarik ya. ke
kesetaraan gender ya, tapi memang begitulah dunia. Tapi kalau ngomongin kesetaraan gender berarti emang nggak bisa setara dong. Nggak bisa, yang bisa Hah? equity. Nah kita ngomongin kesetaraan gender aja yuk. Nggak, ini kayaknya lebih menarik deh. Oke. Nah terus apa lagi Ci? Bisa sama sampai kapan juga. Iya maksudnya tetap beda function ya. Function jadi harusnya bukan tapi function. Nah maksud gini. Semuanya jadi cowok. Iya, Nah, gini. jadinya equity, gender equity ya, bukan gender equality. Nggak mungkin kalau equity, Iya. keadilan. Nggak maksudnya kan sekarang tuh kayak direndahkan gimana ya? Dalam tanda petik. Itu di Ablan Nurture itu pada obat kan karena jadi tidak dianggap jadi direndahkan kesannya nggak ada. Nggak pernah dianggap itu cure. Oke. Ya gitu sih jadinya equity ya harusnya ya, bukan gender equality. bukan equality. Equity. keadilan. Masing-masing kita punya kemampuan dan itu yang dikeluarkan dua-duanya. Bukan sama, nggak bisa. Yin and yang nggak mungkin lah sama. Ya, Kalau ya. ada yang mah. yang itu mah artis Cina ya. Ini orang-orang sains kok ngomongnya filsafat semua sih. Kalau misalnya dia equity bisa jadi memang perbedaan ini nggak jauh ya Ci ya. Iya. Karena kalau equity kan dia ngomongin roles and function. Oke. Iya nggak sih? Kalau roles and function karena kita selalu Iya maksudnya nggak tahu sih fenomena ini terjadi sama siapa, tapi at least terjadi sama kita ya. Jadi Adin sama Aci tuh suka ngobrol berdua bahwa kita sebagai ibu rumah tangga punya anak dan sekarang juga berkarir. Kenapa kita berkarir? Salah satunya bukan yang utama adalah karena kita ngerasa bahwa pada saat kita tidak ada konversi menjadi nilai value money economic value, kita tuh kayak ngerasa nggak berharga gitu loh. Iya, bukan orang lain loh, bukan orang lain, tapi kita Iya, sendiri. karena kita Kalau hidup nggak ada yang dunia ngasih duit, kapitalis. maksudnya. Kalau kita tidak menghasilkan uang, kalau kita tidak menghasilkan sesuatu yang salah satu value-nya, translasinya adalah kita dapat uang. Oke. Tapi itu dari kita sendiri gitu loh Bu, karena the whole system sebetulnya sudah mentransaksikan apa-apa itu ke uang gitu loh, sehingga value itu uang. Jadi padahal kan bisa jadi kerja di rumah itu kita value-nya lebih maksudnya ya nggak sih kan, Iya, kayak value-nya gitu kan, besar. tapi itu rada susah dirubah di kepala gitu. Ya karena basis itu ya penilaian masyarakat juga Betul, Iya, culture kayak kita gitu. menilainya Perspektifnya begitu. betul. Jadi memang ada sesuatu yang kurang, ada yang harus kita kejar karena itu, selain memang butuh ya. Iya. Oke. Terus dikit lagi aja, apalagi yang menarik Aci temukan dalam riset ini tentang utang, religiositas, culture gitu ya, dan seterusnya, apalagi? Sebetulnya bagaimana si nilai-nilai culture itu bisa dimasukkan ke dalam struktur pendidikan finansial, karena selama ini kan pendidikan finansial literasi itu gebiah uyah kan, oh semua orang harus menabung sekian persen, investasi sekian persen, harus seperti ini, rasio seperti ini, tapi kita nggak pernah ngomongin bagaimana sih kan kalau kita mendidik ya Bu ya, misalnya mendidik aku orang Chinese gitu ya, untuk menabung investasi itu udah biasa gitu gini ya. Tapi kan kalau aku mendidik misalnya dari suku-suku yang lain, apalagi dari culture yang lain, itu kan akan berbeda tantangannya. Jadi lebih kepada kita tuh menggunakan nilai local culture untuk membentuk financial attitude yang sehat. Oke. Dan itu perlu ada di dunia pendidikan early. Yes, dari early. Dari Di S1 gitu misalnya. dari TK TK. bahkan dari kecil sekali. Contohnya apa? Kalau menabung, misalnya Oh. kita misalnya untuk bisa wise gitu ya. Kalau dari partisipan aku gitu, dia diajarkan untuk wise menilai mana tradisi culture yang harus diikutin atau tidak. Bagaimana orang tuanya itu mengajarkan kalau ternyata kalau tradisi gini itu di luar kemampuan kita cukup mengikuti sampai sini. Untuk tidak terlalu tertekan secara sosial, itu diajarkan dari kecil. Oke, thank you Ci, thank you. Oke, ini jadi mudah-mudahan lumayan ada gambaran tentang culture ya teman-teman yang nonton gitu, dan luas banget sih ya, ini harus didalamin satu-satu. Cuman nextnya mungkin mau mundur dulu dikit gitu. Apa sih yang membuat Mira, Adin sama Aci masih terus mau struggling dengan S3, doktor, research gitu. Sementara kan ya balik lagi ya, apa sih yang ngebuat passion di mana ya, let's say kalau kita ngomongin secara perempuan kan ya intinya sekarang ada yang mindset bahwa ibu rumah tangga gitu misalnya, atau hanya membesarkan anak gitu. Tapi fundamental apa sih passion yang ngebuat Mira, Adin sama Aci keep struggling on research, jurnal lah, ngeberesin S3 lah, apa sih goalsnya gitu? Mira dulu deh. Aku ya, kalau itu mah jadi besar ya kayaknya jawabannya. Jadi kayak
saya sih selalu percaya gitu, we have to fit in the mold that we have been created. Oke. Dan saya percaya itu kita di-create itu sesuai mold itu, dan I chasing to that pathway gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu bahwa akhirnya jadi science di sini ya, atau akhirnya saya juga S3 dan applied ilmu pengetahuan. Tapi saya yang motivasi saya adalah I have to be itu aja, fit into the mold that I have been created. Dan kenapa kita tahu itu adalah How mold? do you know? Gimana Ya itu, Mira karena tahu bahwa this is my satisfaction. Alright. When I found the God in my works gitu ya, when I found satisfaction in my, saya setiap kerja tuh nangis istilahnya. Waktu ke Italia I'm crying juga. Waktu bikin conference, jadi setiap ada satisfaction di dalam kerjaan saya, that's my mold. Oke. Itu yang selalu membuat saya I go this way, I go this way. I know it's not gonna be easy, tapi this is satisfaction for my life gitu. Itu sih kayaknya sih yang kalau saya ya. Tapi Mira ngerasa nggak bahwa Mira tidak seperti kontemporer wanita pada lainnya gitu? Iya, saya tahu banget. Iya nggak? I'm so different gitu ya. Iya. Bilangnya aneh. Aneh. Nggak, atuh kan ini di kampus atuh lah. Please atuh rada-rada gimana gitu. I know, but dulu sih sangat bukan terganggu juga sih. That's why I'm a little bit isolated sedikit gitu ya. Tapi sekarang itu sudah banyak lah yang lebih menerima gitu ya, bahwa memang ada perbedaan walaupun nggak semuanya bisa menerima. Tapi saya pikir yang penting apa yang saya lakukan itu tidak mengganggu orang lain, jelas itu. Fix. Terus yang kedua, this is satisfaction, dan biasanya kalau udah semuanya kena, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat gitu dengan jangka panjang. Tapi yang penting nggak mengganggu gitu ya, gitu maksudnya, nggak mengganggu orang lain. Dan kan kalau bukan saya beda ya, Abu juga kan lebih beda lagi. Dihujat seluruh Indonesia, gue mungkin juga nggak akan sanggup gitu. Ini lagi nggak ngomongin saya. Ini bukan ngomongin Gak apa-apa saya. juga kalau dibilang aneh. Masih ada dalam panel. Iya. Masih ada dalam panel. Jadi it's, ya as long as satisfaction ourselves gitu, itu adalah mold kita, dan we don't have to be the same. Every people juga have their own mold. Adin, Abu sama Aci juga sama Neng. Jadi ya just enjoy with your mold aja. Oke, keren. Thank you, Mir. Din, apa sih yang bikin Adin sekarang riweuh gitu ngurusin jurnal lah, ketemu Pak, nggak boleh sebut nama boleh, ya. Jangan bahaya gitu ya. Sebetulnya awalnya sih nggak sengaja ya, karena kan pada saat pindah karir dari perbankan ke dosen, lalu kemudian pada saat mau serius ya mau nggak mau ya kita harus serius ya 100% ya Bu ya. Dari perbankan ke dosen ya. Dulu tuh HSBC, HSBC, DBS, terus pernah di bank ekonomi macam-macam lah. Itu kan udah enak, Din. Karena alasan pribadi kesehatan sih makanya harus berhenti kan. Nah dari situ sebetulnya sempat diem dulu tuh jadi ibu rumah tangga, tapi ada yang nggak enak gitu karena mungkin kebiasaan kerja gitu ya. Jadi akhirnya ngambil S2. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk S2 Unpar ya? Unpar. Nah, makanya diajak minta ngajarnya Unpar kan. Minta ngajarnya Unpar. Nah tapi along the way pada saat riset gitu, dan sebetulnya ini Aci yang pernah nge-tag Adin di Instagram gitu tentang soal inovasi. Dia yang bilang bahwa tuh penelitian kamu tuh penting gitu, karena along the way sebenarnya kayak sempat down gitu loh, kayak penelitian aku tuh penting gak sih gitu, kayak gitu loh Bu gitu. Tapi pada saat aku melihat fenomena-fenomena anak-anak kan jadi dicobain dong gitu, mereka yang benar-benar diajarin. Aku ngundang Mira tentang cultural intelligence di kelas. Tapi yang meneliti kayak Adin banyak gak? Kalau yang topik Adin kebetulan belum nemu ya, pas mungkin ada tapi belum nemu kalau di sini. Banyaknya di luar di Eropa. Gitu ya. Cuman kalau misalnya tentang meaning innovation, terutama sesuatu yang memang genuine dari kita, bagaimana kita proposing, bagaimana kita berusaha mengeluarkan sesuatu yang kita anggap valuable dan kita harap itu juga valuable buat orang, itu jarang. Gitu sih. Sobek, kenapa memilih ini? Kebahagiaan sih. Di balik semua Adin, Kak Bu cerita jungkir balik gitu ya. Bahagia itu? Bahagia Bu. Apalagi kalau udah nemu sesuatu, misalnya kita nemu sesuatu yang istilahnya, misalnya embeddedness-nya ini aku keluar sendiri nih dari riset. Itu tuh happy banget Bu. Happy banget gitu. Iya kayak gitu sih. Happy dengan jurnal gitu? Enggak sih. Kalau aku enggak sih. Karena journey-nya Bu, maksudnya
Journey-nya Bu, value-nya. Cobain dulu lah. Cobain dulu. Lah kan kata Mira kemarin udah kita yang bikin, ngesabit bayar. Nggak usah diceritain. Oh nggak usah diceritain ya, nggak usah. Oh, tit. Ngut gitu ya. Tapi enggak, di luar kayak itu maksudnya bahwa pada saat kita menemukan sesuatu dan kita mengeluarkan value kita gitu, ini menemukan sesuatu itu tuh apa ya, sesuatu yang bukan ya achievement bukan sih apa ya, cuman sesuatu steps ya, satisfaction yang kemudian memang akhirnya membuat aku tuh pengen terus dan terus gitu. Oke. Tapi itu aneh sih, Din. Adin ngerasa aneh gak? Kan teman Mira. Oh ya udah. Iya. Ya udah. Apalagi teman Abu. Ya Apalagi teman nggak Abu, gitu ya juga, udah. nggak gitu juga. Gitu. Ya tapi ya happy sih, maksudnya happy dalam, dan apalagi kalau nantinya suatu saat itu bisa kepake ya Bu ya, dalam skala kecil pun, skala individu pun, ada satu orang yang mempraktekkan dan menganggap bahwa ini manfaat aja, aku udah bahagia luar biasa kalau bisa sampai terjadi kayak gitu sih. Nice, thank you Din. Nuhun. Ci, gimana? Kenapa sih struggling gini gitu? Karena aku sebenarnya percaya dengan kata-katanya Mufasa, bapaknya Simba. Oke, Ya, kayak naon gitu. cenah cek si Mufasa. Jadi katanya ya, setiap orang itu ada tempatnya in the circle of life, and all you have to do, you just find that place. Asik. Ntar dulu, Mufasa S3 gak? Ya, tapi dia raja hutan. Oh, tapi dia raja hutan. Gak usah S3. Oh, saya S3. Oke. Always place in the circle of life ya. Iya, jadi di mana gitu, di mana seorang abu? Iya, Keren, euy Mufasa euy, dalam ya. dalam. Iya. Iya. Mufasa gitu. Oke. Nah, terus dari situ relate-nya adalah Relate-nya adalah aku ini dari kecil ya, nggak tahu dari umur 5 tahun aku tuh seorang feminis, dan aku tuh percaya apa tar boleh sedikit dielaborate nggak sih? Kan kita feminis teh apa orang yang langganan majalah Femina kan nggak tahu ya, Bukan, meren ya. ya. Coba Jadi dijelasin gadis. dulu. Jadi ya aku tuh sebenarnya sering sedih ya sama fenomena-fenomena kalau perempuan itu sering tidak terberdayakan, bahkan mereka menerima perlakuan kekerasan dan ketidakadilan dari sistemnya. Agree. Jadi sistemnya yang salah. Saya sebagai laki-laki juga merasakan itu. Merasakan itu ya. Jadi saya feminis nggak? feminis. Oke. Jadi feminis itu bukan gendernya. Bukan. Oke. Tapi bagaimana kamu tuh menginginkan keadilan. Keadilan. Mindset keadilan Oke. gender ya. Nah, di situ aku tuh yakin ya sebetulnya apa yang bisa memberdayakan perempuan itu adalah financial literate dulu. Setuju. Sebelum dia memiliki capital ekonomi. Jadi kalau kita di dunia ini kan kita lahir ya Bu ya. Kalau Abu lahir sebagai laki-laki, Abu udah memiliki simbolik kapital lebih besar daripada Aci yang sebagai seorang perempuan. Betul. Itu karena dalam masyarakat patriarki. Betul. But that's okay. Sebagai seorang perempuan, kita masih bisa mengumpulkan kapital lain, yaitu ekonomi kapital, sosial kapital. Oke. Ya, kapital-kapital lain untuk tetap berkuasa gitu loh. Jadi kalau teorinya kan kalau kita powernya sama, kita nggak akan dijajah, Betul. tidak akan ditindas. Nah, salah satu mengumpulkan kapital-kapital itu, terutama ekonomi kapital, adalah financial literate. Makanya Jadi penguatan finansial penting banget. iya, knowledge dan Ya tadi kan skill. Adin bilang bahwa gimana caranya memiliki value dengan konteks kalau misalnya menghasilkan tuh kayak gimana banget gitu Iya, ya. betul. Oke. Thank you. Terus selain itu apalagi depth-nya bahwa this is my way gitu. Apakah itu dapat jadi passion? Iya sih, kayak aku udah, kalau aku sejauh aku inget dari dulu aku selalu mempertanyakan ketidakadilan gender dan bagaimana menentangnya. Awalnya sih aku mikir apa ini ya harus mengubah sistem thinking society untuk memaknai agama supaya lebih berkeadilan gender ya. Cuma Ya, itu ya. terlalu berat dan nggak bisa gitu ya. Ya. Susah. Jadi aku pikir ya yang lebih masuk akal adalah dengan empower secara finance dan ekonomi. Dikuatin di situ ya. Dikuatin di situ. Tapi justru kalau orang bicara dalam konteks religion, bisa jadi dia dengan sudut pandang religion yang melemahkan dia sebagai perempuan juga loh. Iya, betul Iya. itu betul sekali. Oke. Oke, sip, thank you. Iya, Ini oke. pertanyaan yang pop up aja. Buat Mira dulu, setuju sama poligami nggak? Waduh. Why is that? What is that the Loh, question? kan based on culture. Based on culture aku lihat dulu ya di mana.
Kalau dari zaman King yang dulu sih kan banyak sekali ya. Iya makanya poligami kan Tapi- is happening kan. Tapi kan itu tujuannya buat apa? Tujuannya karena waktu itu mau perang. Mau perang. Iya, mau perang kayak gitu. Jadi banyak sekali yang Ya nggak pokoknya intinya mau perang ke mau nggak perang ke Mira setuju poligami nggak? oh my god, nggak tahu nih. Nggak bisa disimplifikasi. Nggak bisa disimplifikasi deh. Maksudnya, tergantung niat aja. Oh jawaban aman ya. Iya. Niat. Tergantung niatnya saja. Kalau niatnya menyantuni janda-janda kesepian. Cantik, janda-janda cantik. Kesepian. Bukan cantik. Enggak ya, Tapi Cantik. Udah kesepian cantik lagi. Terus anak orang kaya. ya nggak kesepian amat sih itu. Oh, iya. Iya makanya tergantung niat aja sih. Sometimes rule of life juga ada maknanya sih. Jadi aku bilang tergantung niat. Tapi tidak bisa disamaratakan. Oke. Tapi Tapi Mira tergantung. kalau di poligami mau nggak? Aduh ya ampun nanyanya begitu. Gua bilang ini jadinya. Loh, ini kan kita ngomongin feminis kan? Kan iya tentang feminis. Feminis ya. I don't think so ya. Oke, berarti ya ini kan bukan ngomongin bener salah Iya, ya, iya. perspektif subjektif. Iya gitu. betul. Jadi kalau subjektif itu jawaban saya tergantung niat. Karena saya nggak bisa menyalahkan yang iya ataupun yang tidak. Oke, yang iya dengan niatnya, yang enggak juga. Yang ya, penting nggak usah silakan. nyinyir. Nggak usah Oke. nyinyir. Kedua, I don't think so. Oke, Din. Mungkin ini jawabnya dari teori ya. Hmm. Ya, jadi kan ada aktor, ada Kalau resource, S3 ada teori activity. berat. Lagi branding. Nggak, lagi branding. soalnya belum lulus Pak. Iya. Jadi siapa tahu dilihat sama beliau. Masuk Pak, masuk. Gitu. Oke. Pas udah ngomongin poligami jadi matiin sama perempuan. Pas promotor apa sih si Adin gitu. Padahal coret gitu. Terus? Enggak sih, cuman pada saat kita melihat sesuatu, at least yang diajarin sama beliau gitu adalah kita melihat sesuatu tuh harus holistik dan kontekstual sih. Yes. Ada aktornya itu siapa yang tergantung niat, lalu dia activity-nya apa yang dilakukan, permasalahan soal adil itu apa, kan bisa beda-beda dong definisinya. Oh ya nggak sih? iya, adil tuh bukan 50-50. Tapi yang paling penting apa coba? Resource. Maksudnya apa coba? Ayat tuh duitnya. Iya, ngerti. Gitu. Iya. Sehingga setiap orang dengan suatu kontekstualnya, aktor resource activity-nya seperti apa, perempuannya siapa, janda cantik dan kesepiannya yang gimana gitu ya. Itu yang akan kemudian, makanya aku bilang juga benar kata Mira, tergantung niat, simplifikasinya aku tambahin adalah ada konteks aktor resource activity. Oke. Jadi harus lebih holistik lihatnya. Kalau duitnya ada aman. Cenderung. Boleh tambah cakep. Baik nggak? Adil nggak? Baik nggak? Adil nggak? Cakep nggak? Murah hati nggak? Suka ngajak jalan-jalan nggak? Oh iya. Duh jadi panjang euy. Ya oke, sip. Thank you. Ci. Nah, kalau Aci itu pemuja teori fungsional sebenarnya. Wah, edan. Beda. Jadi beda teori. Pemuja. Puja. Menuhankan nih Jadi- berarti nih. Poligami itu dulu fungsinya buat apa? Karena mereka itu butuh perang, butuh resource, human resource sebanyak-banyaknya. Jadi Iya. gimana caranya? Ya udah satu sperma source disebar ke beberapa ovum. Supaya banyak. Banyak. Oh. Iya, karena waktu itu kalau perang fungsional. perang fisik Iya, ya. iya, Jadi iya. orang ke orang kan jadi pemanah. Ah. Ini. Kalau sekarang perangnya apa? Perang IT, men. Perang drone, perang robot. Benar. Jadi nggak harus banyak anak ya. Kita justru lebih memfokuskan kepada anak yang berkualitas biar kita tuh bisa ada Oke. super brain Benar. di balik IT, di balik Benar. drone, di balik robot. Iya. Benar. Nggak apa-apa kelahiran Jadi dulu. sekarang udah bukan kuantitas. Betul, The sekarang- quality. The quality. Satu tapi merajai. merajai. Iya, benar. Itu lagi balik ada resource. Lebih baik satu resource difokuskan kepada anak sedikit, istri satu. Daripada banyak banget tapi tidak qualified. Nah, Kayaknya itu juga kalau fungsional nggak relevan sekarang Nggak ya. relevan. Banyak anak banyak tagihan sekarang. Iya, banyak tagihan. Itu kan Bu. Culture. Culture itu yang Iya. kadang-kadang nggak masuk akal ya, cuman terkadang rasionalitasnya itu terganggu karena nilai-nilai culture yang kemudian memang pada Sudah saat tidak kita pas. ngikutin, maksudnya fenomena misalnya kayak anak-anak SMA udah menikah gitu ya, mereka nggak mentingin pendidikan dulu, banyak tuh perempuan di desa seperti itu ya kayak gitu, padahal kan nggak, maksudnya bukan barang baru kita nyeritain pendidikan dulu agar kemudian lebih terjamin kualitas hidupnya. Tapi apa yang dibilang adalah malu diomongin tetangga umur sekian belum nikah, kayak gitu loh Bu. Jadi emang
terkadang kalau udah kita ngomongin culture sama rasionalitas yang dibilang Aci, fungsionalitas itu terkadang jadi tabrakan. Betul. Karena secara sistemik inilah yang memang susah Karena dirubah. culture itu berubahnya lama. Betul. Update-nya evolusi. lama. Evolusi dia That's nggak it. revolusi. That's it. Wah, thank you Ci, ini pemuja fungsional, bagus juga jawaban. Itu buat jawaban di pengajian bagus ya. Bisa diambil? Bisa diambil. Oke, kalau itu udah supaya kita langsung lebih ke praktikal ya, ke Mira lagi. Mir, Cerdas cermat ya. ya cerdas cermat. Kan udahlah teori udahlah ya. Sekarang lebih ke praktikal in a subjective way. Gimana Mira menghadapi masalah besar dalam hidup? How you deal with your Oh iya. Oh iya, Soalnya curhat supaya lebih humanis. Iya. Ya. Gak usah teoritis gitu lah. Enggak kan Mira dokter nih ya. Kalau mau ngomongin cum laude gitu ya. Tapi kan at some point ketika kita banyak tahu teori tapi dihadapkan dengan realitas yang beneran sangat bertolak belakang dengan Kenyataan. ekspektasi kita, Banget. keinginan kita, itu kan ada chaotic gitu. Iya. So how you deal with the chaotic of life? Jadi saya pernah gitu ya, saya balik lagi ke filosofi, ada orang Cina gitu ya, dia powerful banget. Orang Cina dia powerful banget, terus tiba-tiba Aci Cina ya? Oh, pantesan Aci namanya. Kalau Sunda jadi Asu atau ya. Oh, anak Cimahi. Kan kalau anak Cina ya. Kan Asu anak Sunda. Lanjut. ya. Jadi menurut aku tuh kalau kekuatan tertinggi itu pada saat kita nol. Kekuatan tertinggi. Pada saat kita nol. Oke. Justru waktu jadi aku ya itu yang filosofi Cinanya itu dia jagoan perang gitu, jagoan juga silat semua segala macam. Suatu saat itu si lawannya itu ngambil semua kekuatannya dia. So, lawannya merasa menang dong. Pokoknya lu sekarang nol deh, lu nggak punya apa-apa. Suatu saat dia ketemu lagi tuh sama lawannya itu. The Art of War maksudnya. The Art of War. Begitu ketemu lagi, ternyata si itu tetap menang lawan itu. Si lawannya itu bingung, kenapa kamu tetap menang pada saat semua kekuatan kamu sudah saya ambil. Nol itu adalah kemenangan tertinggi. Jadi pada saat kita chaos ya, yang saya ini sih cuma satu sih pasrah tetap ya. Kemarin saya juga baru podcast juga bahwa 99% atom kita itu ruang kosong. That's it. Jadi pada saat kosong itu justru pada saat kita, jadi makanya saya bilang akhirnya keabukan Bu, ternyata di dunia ini semuanya all necessary ya. Karena dalam kita saat sukses itu juga bukan suatu achievement gitu, tapi semuanya itu necessary. Sometimes we are low, sometimes we are, tapi all is necessary gitu dalam kehidupan. Jadi sekarang sih ya, kalau dulu sih masih tetap nangis-nangis ya. Jadi berpasrah itu penting. Terus menerima all necessary itu yang sekarang saya baru tahu gitu ya, baru tahu bahwa oh iya apapun harus kita lalui itu, karena memang nggak mudah juga gitu ya, perempuan ya ini semuanya. Dan saya juga different gitu ya, I'm different from any society. Kadang saya sendiri anxiety gitu kan di ini I'm like isolated or something, tapi I believe itu aja gitu. Oke, all necessary. Semua kesusahan itu memang saya harus dapatkan gitu loh. Soalnya kalau nggak dapat saya nggak bisa lebih baik, nggak bisa lebih ini. Itu sih saya sekarang ya. Kalau dulu mungkin juga breakdown and everything, tapi sekarang I know that's this is make me tougher gitu. Oke, keren. Kita tepuk tangan dulu dong. Iya, nanti yang bikin final statement Neng ya. Yes. Kayaknya udah pakai Gemini. Dia udah langsung ngetik-ngetik gitu. Jadi si Neng ini tipikal S3 banget ya, dikit-dikit nyatet. Disintesis ya. Jadi tiba-tiba keluar satu paper. Keluar dari paper. FGD. Oke, thank you Mir. Din, how to deal with the chaotic of life? Wah, gitulah kira-kira. Waduh, bahasnya berat ya. Inline sama Mira sih, tapi kalau mantra lower your expectation sih. Lower your expectation. Sebetulnya gini, pada saat kita punya ekspektasi, itu yang sebetulnya membuat kita sakit sih Bu. Kecewa. Oke. Gitu sih, misalnya kayak aku pengen selesai 3 tahun kan enggak gitu ya Bu ya gitu. Sehingga mantra lower expectation itu tidak hand in hand dengan bahwa kita kemudian tidak berusaha, bukan seperti itu. Tapi pada saat kita berusaha, tapi lower your expectation sehingga pada saat sesuatu itu terjadi kita akan tetap resilient karena yang kita lihat itu journey-nya gitu. Oke. Kalau aku sih gitu sih ya. Oke. Kayak gitu sih. Keren Din. Thank you Din. Boleh tepuk tangan buat Adin. Ci, sebagai anak Cina. Anak Cina gimana ya kalau menghadapi kaos ya. Chaos. Tapi biasanya aku tuh Kaos mah tuh. Dagang kaos itu Pak ya. Jadi karaos gitu. kaos gitu.
Kalau aku tuh biasanya orangnya penuh perhitungan gitu Bu. Jadi dari kecil tuh jangan sampai menghadapi situasi chaos. Aku tuh dari Udah dihitung. hitung preventif. Jadi Oke. selalu punya Cari jodoh. Oke. jalanin. Iya. Jadi Oke. kuncinya itu selalu punya plan A sampai plan E. Edan. Jadi kalau plan A gagal ya udah B. Sampai M deh lu kayak. Ya udah C gagal. Jadi B. always make a good plan in anything. Enggak. Jadi harus ada plan optimis, plan netral, dan plan pesimis. Oke. Jadi selalu ada 3 skenario itu. Selalu ada itu mah. Iya, jadi nggak stres. Ya udah, kalau misalnya plan A gagal ya udah masih ada plan B. Plan B gagal, masih ada plan C. Biasanya sebelum plan C itu terjadi, aku udah nyiapin plan D. Nah, itu selalu aku perhitungkan. Jadi teh nggak pernah caos, tapi pernah juga plan A sampai plan E gagal, pernah. Pernah. Akhirnya sakit mental pernah dirawat. Akhirnya ya itu jadi jalan terakhirnya mencari pertolongan profesional. Oke. Ujungnya ke profesional. Ke profesional, Psikolog. ya, Psikiatri. psikiatrik, psikolog, teman-teman. Nama. Kenalan sama Oh gitu. Jadi kalian dipertemankan dalam wilayah mental. Mental, iya. Pertemanan mental ya. Relationship of the mind, relationship of the soul, relationship of mental. Enggak, selama ngobrol saya ngerasa nggak makin pinter. Gimana? Jadi pintar itu state, bukan tujuan. Asik. Berat. Pinter. Betul? Wah, nih. Baru lulus nih, nilai hanya angka kata Neng. Nilai. Ya. Manusia baik adalah manusia bermanfaat untuk lingkungannya. Lingkungan. Asik. Neng tuh lebih cocok jadi ustazah ya. kalau dari bentuk kan Kalau dari bentukan bukan researcher. Kayaknya pengganti Mamah Dedeh deh. The next Mamah Dedeh cocok. Mamah Neng. Oh, cocok lucu ya. Itu udah culture banget tuh. Oh. Top. Langsung kenal. Tapi karena Neng itu Jawa Barat pasti pinjol. Suami aku komen. Oke, this is last question. Buat Mira dulu. Question lagi terus. Terakhir Mir. We know berat badan udah kelihatan lah ya. Dah. Puff girl. Power puff girl. Di dalam ocehan kita yang mungkin nggak terlalu penting ini, dan di kita yang punya mindset aneh, tapi kita dipersatukan sama kecintaan kita terhadap pendidikan, benar nggak? Ya, betul. Ya, kita cinta banget sama knowledge, cinta banget sama pendidikan. So Mir, 2 pertanyaan terakhir sebelum nanti final statement. So, apa harapan Mira pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Itu kembali ke core Indonesia. Jadi saat ini kan pendidikan kita ya banyak masih mengiblat timur, barat atau mana gitu. Saya harap nanti ke depannya pendidikan Indonesia lebih ke budaya ya. Budaya setempat mungkin akan di Jawa Barat dengan pendidikan di Jawa Timur pun beda. Yang lucu kemarin saya datang ke Bali dan datang ke Lombok. Jogja juga. Jadi pada hari Rabu di Bali itu semua anak-anak pakai baju Bali kan. Di Jogja pakai baju Jogja. Nah itu saya pikir itu salah satu luaran, tapi nantinya tuh dalamnya yang di Jogja tuh benar-benar belajar sains ala Jogja, budaya Jogja. Terus nanti yang di Bali we cannot imagine gitu ya kalau nanti suatu saat masing-masing lokal culture ini menjadi pengetahuan. Keren Mir, benar. Betapa kayanya Indonesia, that's what my dream of gitu. Makanya saya punya anak-anak di itu tuh, ayo dong kamu stick to your culture and embrace that. Show it juga gitu. Show itu juga penting. Jadi kalau kita bisa membayangkan suatu hari nanti Indonesia adalah setiap dari provinsi atau even ethnicalnya itu semua cultural knowledge diangkat menjadi masyarakat, how harmony we are and how rich we are gitu. Asik. Itu yang saya bayangkan. Thank you Mir, boleh tepuk tangan buat Mira. Thank you Mir, keren banget Mir. Semoga we back to our culture ya Mir. Yes. Nice, thank you. Din, sebagai dosen yang tiap hari mengatasi dan melihat mahasiswa Gen Z kebanyakan alpha, sekarang udah selesai mau beta gitu ya, yang akan tapi menuju banyak kayak aku Gen Z ya, Z mahasiswa ya. dan seterusnya gitu. Gimana Din? Sebetulnya kalau harapan pertama sih ya, sebagai yang sehari-hari mengamati Gen Z, yang aku harapin adalah mereka adalah tentang resiliensi dan critical thinking dulu, Bu. Critical thinking. Yes, critical thinking. Why is it matter? Karena sebetulnya maksudnya
itu adalah core yang harus dimiliki oleh setiap manusia dimanapun dia berada. Dia mau membawa culture, tapi dia harus bisa analisa dan sintesa dulu. Oke, ini ngomongin dulu dikit ya. Oh iya, Din. sorry ngomong suka cepet ya gue teh. Bukan. Ini jadi pengen belok ngomongin. Rata-rata IQ orang Indonesia 78,4. Yes. Bukan rata-rata. IQ gorila 70. Iya. Ya, jadi cuma beda 8. Iya. Berpengaruh nggak sih sama critical thinking dan untuk mengabstraksi yang Adin pernah cerita, susah banget mereka nanya, susah banget mereka mengekstrapolasi, pengaruh nggak sih itu? Harusnya enggak kalau mereka latihan. Harusnya nggak kalau mereka latihan. That's it. Train your brain. Jadi sebetulnya bahkan itu bisa berubah. Bisa berubah. Oke. bisa berubah. Jadi Oke. sebetulnya disebut betul karena sebetulnya aku sih rada curiganya tidak dibiasakan untuk menelaah suatu apapun itu ya, mau kita melihat social cue, mau bacaan, mau apapun itu, curiosity, lalu kemudian kemampuan analisa, abstraksi sampai dia sintesa itu nggak dibiasain. Kenapa? Karena kurikulumnya berat, Bu. Kurikulum berat tuh maksudnya apa? Nggak tepat guna? Banyak banget. Terlalu banyak yang dipelajari. Harus dipelajarin. Lalu ya maksudnya kita harus bisa semua. Jadi matematik harus bisa, tapi IPS juga harus bisa, tapi agama juga harus bisa, PPKN juga harus bagus. Iya nggak sih? Sedangkan tadi yang dibicarakan soal dengan Aci sama Mira, kita tuh masing-masing kan ada core-nya. Core, yes. Balik Kenapa lagi nggak ke langsung situ. ke situ aja gitu ya? Betul. Betul. Nggak di core-nya gitu. Nah, jadi sebetulnya harus ditanyain tuh indikator penilaian sehingga tapi indikator penilaian bagaimanapun secara untuk sistem itu ada basicnya, Bu. Basic itu critical thinking. Ini Kementerian Pendidikan harus merubah sesuatu dong. Kayaknya lagi, Bu. Lagi. Iya. Lagi, Bu. Menggodok starting Iya. learning bukan merdeka belajar lagi. Iya. Oke. Jadi ada perubahan struktur yang mungkin mudah-mudahan lebih membawa kebaikan gitu. Karena honestly kalau untuk soal kreativitas Udah itu nggak kalah, Bu. Ya, masa yang 78 kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Tapi kan di core-nya kreativitas ya. Iya, iya. Skillful, bukan. Oke. bukan Iya, brain. kayak gitu sih. Oke. Itu sih. Jadi critical thinking. Lalu kemudian dari situ kita bisa bawa dulu. Tapi kita punya modal dulu core. Maksudnya critical thinking itu bukan harus matematik loh. Ya, I see. Nggak harus matematik. Membaca pola salah satu dong. Betul. Ya, Walaupun melihat pattern matematika recognition. sebagai pola gitu. Jadi bukan ada hitung-hitungan. iya, pattern recognition, abstraksi itu adalah bagian dari critical thinking. Itu sih kalau buat aku. Jangan ignorance itu yang paling penting. benar. Musuhnya tuh cuma Oh, skill terakhir ignorance. tambahan dari aku sih sebetulnya harusnya ada pelajaran empati. Ya, empati. Empati, Bu. Kenapa? Dari TK. TK. Di TK nggak ada pelajaran empati ya? Jadi apa? Nggak ada. Yang benar-benar ditekankan bahwa empati. Yang ada Kenapa? hafalannya. Kok mending langsung gitu ya? Orangnya teh suka langsung. Enggak, menghafalkan lagu daerah. Betul. Iya kan? Tapi ada Google ya. Ada Google. Kenapa kita ngapalin? Iya benar. enggak, itu nggak apa-apa lah melatih ya. Cuma sebetulnya empati itu membangun critical thinking. Iya nggak sih? Kita mentrain our brain. Oh ini ada perbedaan nih antara Neng sama Abu misalnya kayak gitu kan. So we know dari perbedaan culture apa kelebihan kita. Kita harus ketemu sama siapa. Bagaimana cara menghadapi orang itu di bisnis. Tapi in daily life juga pakai kan. Kayak gitu sih. Critical thinking ini kadang-kadang di masyarakat Indonesia orang-orang yang critical itu malah kayak ih lu repot banget sih gitu loh. Jadi judgement sosial juga. Contohnya gimana ya? Ya misalkan di Indonesia, gua suka ini gini-gini, orang yang kritis gitu kadang-kadang nggak disukai di lingkungan. Nggak disukai, benar. Nah, itu. Karena pengen selalu terjadi dalam konteks status quo. Ya status quo atau juga follower udahlah kita ngikut aja lah gitu, Iya, nggak usah mikir lah. Nah itu kenapa jadi 78 Bu? Karena di judgement gitu kalau pada saat kritis. Berarti masyarakat kita itu senang judgement ya. Nah itu lebih seneng menjudgement Daripada daripada kita mikir. Karena mikir itu berat. Tapi Jadi kata curious. Gustav Young, seseorang yang sulit untuk berpikir, maka dia akan selalu melakukan yang namanya judgement. Betul, itu makanya less judgment, less thinking. Oke. Less judgment, less thinking. Less judgment, Iya, iya. less thinking, start thinking. Jadi ya itu makanya kadang-kadang kalau orang yang berpikir itu kita dijudge gitu. Oh, udahlah kamu repot banget sih, terlalu banyak mikir sih. Bener-bener. Ngapain orang- sih gini harus diperintilin gini, udah aja yang udah ada dunia itu, kerjain gitu. yang itu, Bener-bener. dan Itu banyak sekali di lapangan. dan itu sedih banget. Saya banyak orang juga, ya Kak, aku kalau waktu gini-gini ada yang mahasiswa, ada yang juga anak-anak. Jadi kalau dia mulai berpikir terus dijudge begitu, dia jadi trauma. Nah, jadi lingkungan inilah yang membentuk kita malas berpikir gitu loh, Bu. Benar-benar. Lingkungan yang membentuk malas berpikir. Malas berpikir gitu. Padahal orang-orang Indonesia bener bukan bodoh. Bukan. Kita bukan bodoh sama sekali dan kita Bukan. juga bukan malas. Bukan. I believe Cuman that. beda aja. Beda. Nah, justru kalau
kalau beda jadi punya Iya. uniknya sendiri kan. Iya, kan? Mungkin gini, kita lihatnya seniman kan kayak nggak pernah belajar, nggak pernah. Tapi begitu dia ngomong tentang satu filmnya atau bener-bener itu keluar. Yang lain mungkin dia nggak peduli karena dia tahu uniqueness-nya di situ. Nice. So I think found itu gitu ketemu dan dia tidak akan juga mengkritik yang aneh-aneh gitu. Jadi itu sih aku bilang sih, jadi society-nya pun juga belum mendukung bahwa untuk kita masing-masing tuh berpikir. Oke. Masih judgement itu ya benar. Oke. Nah, Oke. jadi Tapi kan judgement suka ada di para ibu-ibu gibah. Kan Anda pencinta gibah semua ya? Saya sih pencinta uang. saya mulai jadi pencinta uang karena butuh uang ya ternyata. Ya. Oke Mir, thank you. Jadi kalau dari Mira ngomongin back to the culture society, Adin bicara tentang critical thinking, Ibu Aci. Sebenarnya udah dirangkumin, cuma Ya. mau nambahin aja. Saya tuh suka kadang-kadang sedih ya lihat. Ya ini refleksi juga ya, refleksi saya juga dulu pernah mengalami waktu jadi mahasiswa dan mahasiswa sekarang dan juga anak saya yang masih kecil-kecil juga itu adalah orang Indonesia itu tidak bisa membaca. Ini bukan membaca Abu pergi ke pasar Ya, ya, bukan ya, gitu ya. ya. Padahal perintah pertama Ikro. Ikro ya. Ya. Kenapa? Tapi kita itu tidak bisa membaca dengan memaknai dengan dalam Iya, seperti iya, itu. iya. Dan malas membaca. Malas membaca, setuju kalau itu mah. Pertanyaan aku, Abu suka baca nggak? Baca dong. Iya, saya tuh punya program saking tahu orang-orang malas baca. Saya nge-live-in saya lagi baca buku ditonton sama orang-orang. Ada yang mau nonton? Yang nonton 1.000 orang. 1.300 orang. Karena lu baca keras nggak? Baca keras. Baca keras literally. Sok tanya sama teman-teman di sini. Audiobook. Pertanyaannya bukan nontonnya, kenapa nonton harusnya yang ditanya. Karena mereka malas baca. Tapi ada juga samping itu visual atau audio. Iya, cuman gini maksudnya karena tahu literasi kita rendah dan ada 2 buku yang lagi Abu review untuk saya bacain sama audiens adalah yang satu The Psychological of Emotion, yang satu Letting Go, tapi racikannya Abu. Jadi Hawkins bilang ini Abu satuin sama tasawuf, Abu satuin sama Vedanta, Abu satuin sama culture, tapi itu jadi racikannya Abu, tapi literally membacakan. Bagus juga ya. Dan yang nonton nanti kita lihat bisa nanti abis ini kita tanya yang suka nonton ya apa respon mereka. Nah cuman ya at least untuk meningkatkan literasi ya itu yang bisa dilakukan. Gitu. Audiobook sih. Audiobooks gitu. Oke, thank you para ibu-ibu dokter. Satu terakhir final statement. Final statement aja udah simple, jelek dah. Final statement dari obrolan kita apa sih gitu? Apa tadi ya? Saya tuh tetap culture ya. Ya silakan. Ya, So your final statement untuk ending 2024 yang mungkin bisa jadi resolusi 2025 ataupun apapun yang menurut Mira kayaknya aku penting ngomong ini di akhir 2024 gitu. let's welcoming the cultural age. Let's welcoming the cultural age. The cultural 2025 onward. asik, mantap, keren Mir. Naik itu belakang keren deh, keren, mantap. Apa ya? Apa sih? Clue ini ya. No clue, enggak. Sebetulnya kalau gitu. Enggak, misalnya semoga saya cepat lulus misal. Amin, enggak. Tapi lebih ke arah let's welcome the cultural age with more wisdom, start from empathy kalau buat aku. Oke. Empati Bu. Empati ya. Empati. Hidup, raising empati ya. Raising empathy. Oke, sip. Tapi too much empathy will kill you. Oh gitu ya. Iya. Itu too much sugar. Oh itu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Kalau kata Queen too much love. Nah, ini empati kalau lebihan nggak bagus juga. Oke, thank you Adin, Mira. Aku sebenarnya nggak ada kata-kata bijaksana, cuma aku doain semoga viewernya Abu dan kita semua di sini di tahun yang akan datang bukan cuma tambah tua, juga tambah sehat dan yang penting tambah cuan. Iya. Kalau cuan DNA, Mir. Iya. Iya. Ini memang DNA dia cuan. Baru dibahas sih tadi sama Oh. karena itu dia akan 1 poin. Oke, sip. Dan that's okay. That's okay. Kan be yourself. Jadi orang Chinese itu ketemu filosofi, saya sering dulu international business sering tinggal sama orang Chinese kan. Hah? Ternyata Chinese itu menemukan filosofinya dari bisnis, dari uang. uang. So mereka makanya nggak pernah kalah. Karena mereka bisnis dengan uang dan disatukan dengan filosofi. Powerpuff. Nah makanya ketemu filosofi itu dengan caranya masing-masing. Oke. Jadi kalau mau menguasai dunia, filosofi dan uang. Iya betul.
Oke. Ya. Mungkin Anda bertanya-tanya dari tadi kita megang apa, ini sendok. Dan ini sendok pinjam dari tukang soto di depan. Enggak, dari tukang soto di depan, dan tukang soto di depan sangat baik hati untuk meminjamkan sendok. Karena dia empati. Karena empati. Nah, berarti empati tidak datang dari identitasmu apa, empati tidak datang dari strata pendidikanmu apa, karena cukup menjadi manusia di mana bahan baku manusia adalah cinta, dan ketika kita adalah cinta itu sendiri, saya rasa let's spread the love, karena love is bridge to anything. Thank you, semoga bermanfaat, dan kita ketemu di episode yang akan datang. Dadah. Ya, dan ini mulai berasa pening ngobrol sama ibu-ibu. Thank you ya, Mira, Adin, Aci, thank you. Dadah, thank you ya semua, bye-bye.